Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya, semoga sehat-sehat selalu. Hari ini tanggal 19 April 2021 ya. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-6 ya. Enggak terasa kita sudah minggu ke-6 semester ini melaksanakan kuliah daring ya. Oke, jadi materi minggu ini tentang teknik pengumpulan data. Ini pengumpulan data ya, materinya sudah saya share di di Google Drive di bit.ly metil 1. Silahkan nanti kalian unduh sendiri ya, pelajari sendiri berkaitan dengan teknik pengumpulan data. Oke. Kemudian ini ketika kita membuat skripsi nanti kan ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Ya, metode penelitian. Kemudian bab 3 ini saat ini kita sudah sampai di bab 3 ya. Itu tentang teknik pengumpulan data. Jadi kalau jenis penelitian kan masuk di pertemuan kita awal kita bahas macam-macam jenis penelitian ya. Sekarang kita masuk di teknik pengumpulan data. Pertemuan berikutnya itu tentang populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel ya. Jadi berkaitan dengan responden penelitian kita. Kemudian hal yang lain ini hal yang juga akan kita mulai bicarakan di pertemuan berikutnya ya, di pertemuan berikutnya. Mungkin kalau seandainya sempat sebelum ujian MIT, kalau tidak ya setelah ujian MIT. Karena pertemuan kita masih hanya tinggal 1 kali lagi. Ya, dalam sebuah penelitian ya, sebenarnya bukan hanya penelitian kuantitatif, tapi semua penelitian kualitas hasil dari penelitian yang kita lakukan itu tergantung dengan 3 hal ya menurut Pak Sugiono, yaitu kualitas instrumen penelitian, yang kedua kualitas pengumpulan data, dan yang ketiga berkaitan dengan analisis data. Ya, jadi bagus atau tidaknya, berkualitas atau tidaknya hasil riset yang kita lakukan itu tergantung 3 hal ini, teman-teman. Ya, kualitas sekali lagi, pertama adalah kualitas instrumen penelitian, yang kedua kualitas pengumpulan data, dan yang ketiga analisis data. Instrumen penelitian itu nanti akan kita bahas ya, tapi yang sekarang kita akan fokuskan di pengumpulan data. Jadi bagaikan sebuah kendaraan, masing-masing komponen itu tidak bisa berdiri sendiri, semua punya peran penting. Begitu pula sebuah tahapan penelitian ya. Jadi nggak ada masalah juga nggak bisa penelitian, atau masalahnya kurang tepat juga hasilnya juga tidak baik. Jadi semua bagian dalam tahapan penelitian ini punya peran untuk penelitian kita berhasil atau penelitian kita dikatakan sebagai penelitian yang berkualitas. Ya, ini yang kedua yang akan kita bicarakan berkaitan dengan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini dibagi menjadi 3 ya. Jadi dari segi setting, sumber, dan cara. Kalau dari segi setting ini berkaitan dengan tempat dan lokasi, itu bisa di laboratorium, tempat yang lain ya, pasar, belanja, seminar ya. Kemudian kalau dari sumber datanya, kalau tadi itu setting lokasi tempat pengambilan, kemudian ini sumber datanya bisa primer dan sekunder. Sumber primer ini berarti sumber yang pertama kali ya, sumber misalnya kita mencari informasi tentang berapa sih jumlah penderita pasien COVID sampai sekarang gitu kan. Kita
bisa mencari sumber primer ataupun sumber sekunder. Sumber primer kita bisa tanyakan langsung kepada petugas di rumah sakit tertentu misalnya, ya, atau petugas olah datanya, itu sumber primer. Jadi kita menanyakan langsung ke sumbernya, sumber utamanya. Kalau sumber sekunder, berarti kita melihat data yang ada di televisi misalnya, atau mungkin data hasil laporan yang kita unduh dari internet misalnya, atau kita ketahui dari internet. Nah, itu sumber sekunder, ya. Sumber primer itu dari sumber langsung, sumber sekunder dari sumber pihak kedua, gitu ya. Atau mungkin biasanya sudah dalam bentuk dokumentasi. Yang ketiga itu pengumpulan data dilihat dari segi caranya, yang akan kita bahas sekarang, ya. Jadi kalau di sini saya mengambil 3, ya, dari buku bacaan yang selama ini saya baca, yaitu dari segi pengumpulan data melalui observasi, kemudian yang pertama ya, melalui observasi, yang kedua melalui wawancara atau interview, dan ketiga melalui kuesioner atau angket, penyebaran kuesioner atau angket. Ya, jadi ada 3 cara: observasi, wawancara, dan kuesioner 3. Ya, jadi ini ya, jadi ada 3 teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan kuesioner. Jika digabung ketiganya menjadi metode triangulasi. Ya. Metode triangulasi itu menggabungkan pengumpulan data yang menggabungkan ketiga cara ini, ya, digabung ketiganya. Karena biasanya orang terkadang hanya menggunakan kuesioner atau wawancara saja, ya. Jadi observasi nggak dipakai, atau mungkin wawancara dan observasi saja, kuesioner tidak. Ya. Jika menggunakan ketiganya dinamakan sebagai triangulasi. Ya. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Rizky Fitriani ada? Hadir, Pak. Hadir. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, udah paham ya. Habil Firmansyah ada? Habil ada? Ada. Aditya Hari Setiawan. Aditya Hari Setiawan. Oke. Sri Wahyuni ada? Hadir, Pak. Sri Wahyuni hadir. Ya, saya lanjutkan. Kita lihat yang pertama adalah teknik wawancara. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, ya, kita sudah, ini istilah yang umum wawancara. Ya, jadi ada 2 orang yang melakukan tukar informasi, saling mendiskusikan sesuatu. Ya, ada 2 orang atau lebih, ya. Tapi efektifnya biasanya 2 atau 3 orang saling bertukar informasi. Biasanya peneliti ini peneliti ketika melakukan wawancara itu akan melakukan pendalaman informasi tentang sebuah fenomena ataupun sebuah topik yang diangkat, ya. Jadi wawancara juga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak bisa ditemukan ketika melakukan observasi, ya. Karena observasi kan kita hanya melakukan pengamatan, tidak mencari informasi lebih, ya, hanya sebatas pengamatan saja. Nah, kemudian kalau di sini penelitian kualitatif biasanya memang sering menggunakan atau menggabungkan keduanya, observasi maupun wawancara. Ini beberapa jenis wawancara, ada wawancara terstruktur, ya. Wawancara terstruktur ini wawancara yang sudah menyiapkan instrumen penelitian, daftar pertanyaan yang ingin ditanyakan, ya. Kemudian dia menggunakan alat bantu, ya, ada tape recorder, gambar, dan lain sebagainya, brosur. Jadi misalnya dia ingin mencari informasi tentang pengunjung mall, dia sudah
mempersiapkan daftar pertanyaan yang ingin dia tanyakan ke pihak mall misalnya, kemudian dia juga sudah mencari brosur atau informasi tentang mall, ya mungkin tentang lokasinya, berapa banyak gerai yang ada di sana, dan lain sebagainya. Jenis wawancara kedua adalah wawancara tidak terstruktur, ya, unstructured interview. Ini metodenya dia tidak menggunakan alat bantu, ya. Wawancaranya sifatnya bebas, ya. Kemudian tidak ada pedoman, ya. Biasanya ini para wartawan atau reporter yang sudah ahli, ya. Jadi dia sudah paham apa yang ingin ditanyakan, ya. Jadi dia sudah pikirannya sudah sistematis, ya, sudah mendalam. Dia hanya menyiapkan garis-garis besarnya saja tanpa menuliskan secara detail apa saja yang ingin ditanyakan. Jadi dia sudah bisa mengembangkan pertanyaan, ya, untuk mendapatkan informasi yang dia inginkan, ingin dia peroleh. Terkadang juga si peneliti atau si pewawancara ini belum tahu, ya, apa sih yang ingin dia dapatkan, apa yang ingin dia peroleh. Terkadang dia juga belum tahu, tapi dia punya kepentingan untuk mewawancarai si A misalnya. Misalnya berkaitan dengan kalau kalian sering nonton film detektif itu kan, ada homicide, ya, pembunuhan, itu untuk mencari sang pelaku terkadang kan tidak ada struktur wawancara yang jelas, nggak ada, ya. Jadi spontanitas saja. Intinya bagaimana caranya mencari informasi, apapun informasi yang berkaitan dengan untuk mencari kebenaran siapa pelakunya, misalnya seperti itu. Kemudian, di sini juga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Ya. Kemudian beberapa hal yang penting dalam wawancara itu antara lain, yang pertama adalah jadi responden adalah orang yang paling tahu siapa dirinya. Ya. Jadi ketika kita melakukan wawancara, yang pertama yang harus kita pastikan adalah responden adalah orang yang tepat, ya. Orang yang dalam asumsi kita dia adalah orang yang tepat untuk informasi yang kita inginkan, ya. Jadi kita ingin mencari informasi tentang berapa sih jumlah mahasiswa AMM misalnya. Ya, Anda mungkin nggak bisa datang atau menanyakan ke mahasiswanya gitu kan. Anda harus tanya ke karyawannya, dan karyawan itu juga kan banyak bagiannya. Anda harus tanya di bagian misalnya BAA, ya, Biro Administrasi Akademik. Anda ketika tanya ke bagian keuangan, dia akan kesulitan menjawab, ya. Sama-sama karyawan, tapi dia tidak tahu berapa jumlah mahasiswanya. Silakan tanya ke bagian akademik, dia akan menyarankan. Jadi pastikan bahwa kita sebagai peneliti itu tahu responden yang tepat, ya, untuk informasi yang ingin kita dapatkan. Yang kedua, bahwa kita bisa memastikan bahwa subjek yang kita datangi adalah dapat dipercaya, ya. Jadi apa yang dikatakan responden tersebut adalah dan dapat dipercaya. Jadi itu hal yang kedua. Bagaimana caranya? Caranya akan lebih mudah misalnya kita dengan memvalidasi kembali dengan staf lainnya misalnya, dengan orang yang lain tapi bidangnya juga sama. Gitu. Yang ketiga, bahwa responden maupun kita itu punya persepsi yang sama dengan pertanyaan yang kita. Ya. Jadi jangan sampai kita bertanya tapi responden belum paham. Nah, biasanya kan mungkin ketika kita menemui responden yang mohon maaf level pendidikannya mungkin tidak terlalu tinggi, ya, misalnya lulusan SD gitu kan. Kita harus memberikan pertanyaan yang yang membuat dia paham, ya. Jadi jangan memberikan pertanyaan yang bahasanya tidak mudah dipahami, ya. Jadi kita harus menyesuaikan pertanyaan kita dengan
level pendidikan responden misalnya itu. Indah Puspitasari ada? Indah Puspitasari. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Baik Nura Fiza. Hadir, Pak. Baik Nura Fiza. Eka Fitriani. Eka Fitriani. Naimah. Hadir, Pak. Oke, kemudian Erani ada? Erani? Nggak ada. Kerjanya lelet, Pak. Gimana? Katanya jaringannya lelet, Pak. Jaringannya lelet. Oh, dia online nggak ini? Eraninya. Online sih dia, Pak. Tadi dia kasih tahu di WhatsApp. Oh, ya, oke. Pak, boleh Ratna Dewi ada? Ada, Pak. Hadir. Oke. Ya. Ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan. Ini Pak, yang di poin nomor 2 bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Misalkan Pak, kita pakai kuesioner nih. Kayak dulu ini contoh waktu saya SMA, ada kayak kakak mahasiswa gitu datang ke kelas saya terus ngasih kuesioner gitu. Ada beberapa yang jawabnya serius gitu, tapi ada yang asal centang-centang aja Pak gitu. Kira-kira bagaimana cara kita tahu dia Pak ada yang jawab asal nggak, ada yang jawab ngasal, terus apa kalau kebanyakan yang ngasal itu kita dapatnya kebanyakan ngasal, apa kita harus ulang mengajukan kuesioner Pak, apa bagaimana gitu? Iya, ya itu salah satu kelemahan kuesioner itu adalah karena kuesioner itu digunakan untuk responden yang banyak ya, lebih dari 50 atau 100. Nah, itu salah satu kelemahannya adalah yaitu ketika kita menemui subjek yang tidak serius ya, tidak betul-betul ya. Bagaimana mengatasinya, Pak? Ya kita tidak bisa mengatasinya sebenarnya. Mengatasinya karena pertama kita sebar kuesioner itu. Dan kita tidak tahu siapa yang mengisi dengan betul dan tidak. Tapi paling tidak nanti ada pola, teman-teman ya. Ada pola, misalnya pertanyaannya tentang apakah Anda setuju dengan kurikulum di sekolah ini. Nanti kalau kebanyakan setuju berarti ada banyak yang setuju, misalnya 90% setuju. Dan ada mungkin 5 dan sisanya mengatakan sangat tidak setuju. Nah, itu biasanya terkadang itu yang outlier namanya. Itu yang tidak bisa dikatakan tidak serius ya. Itu yang akan kita buang. Biasanya seperti itu untuk mengidentifikasinya seperti itu. Karena jumlah kuesioner kan biasanya setelah direkap puluhan atau ratusan misalnya. Itu kuesioner yang bahasa Jawanya itu nyeleneh ya, berbeda sendiri. Nah, itu yang kita buang biasanya karena akan mengganggu hasil akhirnya nanti. Nah, itu kira-kira itu kelemahan kuesioner. Itulah kenapa terkadang peneliti kualitatif atau peneliti lebih senang mewawancara, karena dengan wawancara itu kita bisa mengetahui ya, bisa melihat kesungguhan atau keseriusan dari responden. Bagaimana kalau jumlah respondennya banyak, Pak, 50? Ya, kalau dananya besar, kita bisa menggunakan tenaga surveyor ya, tenaga untuk mengambil data ya. Biasanya sering dosen itu melibatkan mahasiswa ketika ada penelitian yang mendapatkan sponsor dana ya. Jadi mencari mengira beberapa mahasiswa, misalnya satu mahasiswa diminta membawa kuesioner menanyakan ke UMKM misalnya, karena saya pernah seperti itu ya. Jadi satu mahasiswa diminta mengisi per hari misalnya 5 atau 10 kuesioner. Jadi pertanyaannya ya dikawal betul, ditanyakan satu persatu. Jadi tidak kita minta responden untuk mengisi sendiri.
Ya, dikhawatirkan juga terkadang memang bukan dia asal-asalan juga, tapi terkadang dia nggak tahu maksud dari pertanyaannya, Mas. Jadi seperti itu ya. Jadi yang pertama kemungkinan dia mungkin apa istilahnya memang tidak serius. Yang kedua memang dia betul-betul nggak tahu maksud pertanyaannya apa karena cuma disebar. Kira-kira seperti itu. Kalau mengidentifikasinya nanti kalau sudah direkap di akhir. Itu ya, Mas. Oke, Pak. Terima kasih. Saya lanjutkan. Yang kedua adalah kuesioner ya atau angket. Kuesioner ini teknik pengumpulan data yang berisi seperangkat pertanyaan yang tertulis dan harus dijawab oleh responden. Ya. Polanya macam-macam ya, bisa yes no question ya, artinya pertanyaannya bisa iya dan tidak, jawabannya bisa iya dan tidak, atau mungkin sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, ragu-ragu ya. Jadi menggunakan skala nanti skala pengukuran nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, jadi kita ingin melihat apa namanya bagaimana sih kuesioner atau angket itu ya terlebih dahulu. Yang pertama dilihat dari prinsip penulisan angket ya. Ya kita lihat isi dan tujuannya itu harus jelas ya. Jadi tidak menggunakan skala pengukuran tertentu ya. Nanti tentang skala pengukuran kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian bahasa yang digunakan juga harus sesuai dengan kemampuan responden ya. Jika perlu kita menyesuaikan bahasanya dalam tulisan ataupun kalau kita menggunakan tenaga surveyor bahasanya tetap seperti biasa tapi tenaga surveyor tersebut yang menerjemahkan dalam bahasa yang menyesuaikan dengan level pendidikan responden misalnya. Misalnya kita ingin menyebarkan kuesioner ke UMKM skala mikro yang ada di pasar ya atau mungkin yang ada di desa-desa. Terkadang kan beberapa mungkin kurang bisa lancar berbahasa Indonesia, jadi perlu menggunakan bahasa setempat ya atau bahasa Sasak. Kemudian kita lihat dalam kuesioner tipe pertanyaannya perlu kita perhatikan pertanyaan terbuka ataupun pertanyaan tertutup ya. Jadi pertanyaan terbuka itu jadi nanti biasanya berkaitan dengan apa pendapat Bapak tentang si A. Nah, itu kan pertanyaan terbuka, artinya dia menjelaskan uraian panjang. Tapi kalau pertanyaan tertutup, apakah Bapak setuju terhadap kebijakan ini? Ya, jawabannya cuma ya dan tidak saja. Nah, itu pertanyaan tertutup. Ya, jadi sudah sudah dipatok pertanyaannya itu sudah ada jawabannya. Kemudian bahwa prinsip selanjutnya pertanyaan tidak bias ya, tidak mendua ya. Jadi tidak menimbulkan persepsi ganda ya. Kalaupun jadi harus betul-betul disesuaikan dengan bahasa keseharian. Kemudian tidak menanyakan hal-hal yang sudah terlalu lama ya. Apa yang Bapak ketahui tentang peristiwa di sini sekitar 15 tahun yang lalu, itu kan susah ya buat dia gitu. Kemudian pertanyaan juga tidak menggiring ya, tidak apakah Bapak setuju jika jadi jangan sebutkan jawabannya gitu. Apakah Bapak setuju jika kebijakan ini dilaksanakan kembali? Jadi sudah ada indikasi apakah Bapak setuju. Nah, itu kan semacam ada itikat ya, menggiring ya. Ini terkadang pertanyaan menggiring ini biasanya survei-survei ketika menjelang pilkada ya. Jadi pilihan A, pilihan nomor 1, 2, 3 itu punya tenaga riset independen sendiri yang dibayar oleh masing-masing partai. Nah, itu sering seperti itu. Panjang pertanyaan juga perlu diperhatikan ya. Jadi jangan sampai misalnya 50 pertanyaan. Nah, itu kan kadang waktu responden juga tidak banyak ya. Apalagi pertanyaan misalnya
kita menanyakan di nasabah di bank misalnya. Nah, itu kan kita hanya memanfaatkan waktu mereka menunggu panggilan dari teller maupun customer service. Nah, itu kita harus hati-hati. Urutan pertanyaan juga harus jelas ya. Kalau di sini dari hal yang mudah dulu, baru yang sesuatu yang agak tidak mudah ya, atau agak susah. Ini prinsip pengukuran. Oke, selanjutnya penampilan. Nah, yang paling penting adalah di sini penampilan fisik. Jadi kalau kita ingin meninggalkan angket ya di karena sesuatu hal kita nggak bisa menunggu. Jadi Bapak Ibu mohon bantuannya, kami dari kampus AMM sedang menyelesaikan tugas akhir penelitian, kami mohon bantuannya Bapak Ibu untuk mengisi angket yang kami berikan ini. Nanti kami akan kembali lagi besok atau 2 hari lagi untuk mengambil angket yang sudah terisi. Jadi kita meninggalkan angket tersebut. Nah, jadi berkaitan ketika kita meninggalkan angket tersebut, kita harus jadi kertasnya jangan sederhana sekali ya. Terkadang ketika kertasnya sederhana sekali, terkadang si responden ini kan tidak tahu mana angket yang tadi ditinggal, mana yang bungkus. Kalau respondennya itu fotokopi kan bisa repot ya, angket kita jangan dibuang di kertas fotokopi. Jadi silakan menyesuaikan objeknya. Jadi kalau objek risetnya tempat fotokopi, ya buat angket itu yang di-print di kertas pink misalnya, warna merah muda. Jadi mencolok. Jadi ini angket yang tadi ditinggal oleh mahasiswa si A. Jadi supaya tidak tercecer ya atau jadi bungkus. Ya, itu beberapa hal tentang angket ya. Nurdiana, ada Nurdiana? Iya, Pak. Oke. Alvina Damayanti. Hadir Pak, Alvina Damayanti. Ya, oke. Nurul Fatika Sari. Hadir Pak. Mohon maaf Pak, Nurdiana mau bertanya. Ya, silakan. Ya. Silakan. Ya, tadi kan di slide atas ya, materi yang atas ada materinya tentang wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur itu ya Pak? Ya, betul. Nah, ini sih saya mau nanya, mana yang lebih efektif kita pakai antara wawancara terstruktur atau wawancara yang tidak terstruktur? Itu aja Pak. Baik. Ya, kalau pertanyaannya mana yang lebih efektif, kita bisa melihat dari sisi si penelitinya ya. Jadi kalau penelitinya itu peneliti yang mungkin dari awal, dari pemula, akan lebih baik menggunakan jenis wawancara yang terstruktur. Karena pertanyaannya sudah kita siapkan sebelumnya, secara sistematis penomorannya, jadi kita ada panduan. Ada panduan. Karena ketika kita kondisi di lapangan itu berbeda dengan kondisi yang kita gambarkan. Banyak hal yang tiba-tiba terjadi. Jadi kita terkadang tidak tahu ya. Misalnya kita ingin banyak kasus yang saya alami bahwa ketika kita di lapangan itu sangat banyak sesuatu yang terkadang di luar jangkauan kita. Kita ingin ketemu dengan pemiliknya, tapi ternyata pemiliknya tidak ada, digantikan oleh manajernya. Nah, nanti pertanyaannya terkadang kita harus menyesuaikan juga. Nah, itu salah satu hal yang nyaman yang terkadang terjadi. Banyak hal juga yang tidak nyaman ya, misalnya kita sudah berulang kali ke sana nggak ketemu terus gitu kan. Akhirnya ya udah, ini kesempatan terakhir karena waktu riset kita juga tidak banyak misalnya. Nah, misalnya itu untuk jika kita peneliti pemula. Tapi kalau kita peneliti yang
mungkin sudah terbiasa melakukan penelitian, kita bisa gunakan wawancara tidak terstruktur, ya. Hanya mempersiapkan topik-topik garis besarnya saja. Seperti itu. Ya, kalau itu dilihat dari efisiensinya ya, Mbak siapa tadi? Nurdiana. Putri Rahmadani ada? Hadir, Pak. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Gina Maharani Putri. Hadir, Pak. Ya. Hadir. Ada pertanyaan enggak? Belum sampai sekarang belum, Pak. Belum ya. Iya. Oke, selanjutnya berkaitan dengan metode observasi ya, berkaitan dengan metode observasi. Metode observasi itu seperti yang saya tadi disampaikan di awal, ini merupakan pengamatan ya. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ya. Jadi namanya pengamatan tentu saja kita tidak memerlukan lawan bicara ya. Ya, terkadang kita istilahnya memerlukan partner iya, tapi dalam hal ini kita tidak memerlukan lawan bicara atau subjek peneliti ya, atau respondennya. Ya. Nah, kemudian kapan wawancara digunakan? Kapan observasi digunakan? Ketika ada sebuah proses yang kompleks ya. Jadi misalnya gini, ketika kita ingin mengetahui bagaimana cara membuat masakan atau roti gitu ya. Tentunya kan kita tidak bisa bertanya, tapi kita akan lebih tepat untuk melakukan pengamatan, observasi ya, dengan mencatat tentunya ya. Jadi apa saja yang digunakan, kemudian bagaimana prosesnya setelah semua bahan tercampur, itu akan lebih mudah ketika melakukan pengamatan ya. Atau mungkin kita ingin mengamati pengunjung ya, pola belanja pengunjung mall misalnya. Ya biasanya pengunjung itu kemana dulu sih? Nah, kita kan hanya bisa mengamati ya. Kalau nanya satu persatu itu akan melelahkan ya. Jadi akan lebih mudah ketika kita melakukan pengamatan. Biasanya objek atau subjeknya banyak ya. Jadi kita bisa melakukan observasi. Ini penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam ya. Kemudian jumlah responden tidak terlalu besar ya. Jadi kalau terlalu besar juga susah ya. Jadi kita hanya menyesuaikan jumlahnya. Kemudian ini jenis-jenis observasi ya, ada observasi partisipatif dan non partisipan. Jadi observasi partisipatif dan non partisipan ini dilihat ketika melakukan pengumpulan data ya. Jadi kalau partisipatif itu kita melibatkan diri ya dalam proses, sementara non partisipan tidak. Dan observasi berstruktur dan tidak terstruktur itu berkaitan dengan instrumen yang kita gunakan. Ya, jadi ini hampir sama dengan wawancara, hampir sama dalam artian observasi berstruktur ini menggunakan pola, ya, menggunakan list. Ya. Apa saja sih yang mau kita amati itu kita punya panduan, ya. Kita punya panduan. Jadi kayak semacam wawancara terstruktur. Gitu. Nah ini definisinya. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, kalau observasi partisipasi sama non partisipasi itu ada contohnya Pak? Bisa dikasih contohnya gimana? Apa observasi contoh dari observasi partisipasi sama non partisipasinya? Oh, ya. Ini siapa namanya? Siti Sarah Pak. Siti Sarah. Oke, baik. Ini bisa lihat di layar ya. Jadi kalau observasi partisipatif ini
berkaitan dengan apa ya? Ini perilaku sebagai karyawan atau hubungan karyawan. Jadi peneliti ikut terlibat aktif dalam kegiatan sehari-hari ya. Misalnya tadi contoh kasusnya kita ingin mengetahui apa sih bagaimana sebuah masakan itu bisa jadi enak ya, atau bagaimana sih cara membuat kue kue yang enak gitu. Nah, observasi partisipatif berarti kita sebagai peneliti ikut membantu ya, melakukan jadi pengamatan sekaligus kita membantu proses. Itu ya, jadi itu partisipatif. Sementara non partisipan itu kita kita hanya mengamati ya. Kita hanya mengamati, mencatat, menganalisis, tapi tidak secara langsung membantu dalam proses. Ya, tidak ikut. Cuman ini kelemahannya kalau non partisipan ini seperti yang Anda lihat, kita tidak apa ya, terkadang kalau kita hanya melihat saja itu kurang mendapatkan feel-nya lah istilahnya gitu ya, capeknya gimana, kemudian berapa banyak, atau mungkin kan terkadang kalau kita melihat namanya tepung itu kan sama ya, tepung beras, tepung terigu itu kan sama, tapi kalau kita pegang gitu kan, untuk yang biasa di dapur kan, tepung beras sama tepung terigu itu, tepung kanji itu kan rasanya beda. Iya, teksturnya ketika kita menggunakan observasi partisipatif akan lebih mudah mengenali, oh ini tepung kanji, oh ini tepung terigu. Ya, itu ya teman-teman ya. Kemudian observasi berstruktur, seperti yang saya sampaikan tadi, si peneliti menggunakan instrumen atau hal-hal yang sudah disiapkan sebelumnya, yang akan digunakan pada saat observasi dilakukan. Jadi semacam pedoman atau daftar apa saja sih yang mau dia lihat gitu ya, daftar apa saja yang mau diamati ya. Kembali ke alasan yang tadi bahwa ketika kita melakukan penelitian, kondisi lapangan itu terkadang sangat unpredictable ya, tidak diduga sama sekali ya. Itulah gunanya menggunakan menyiapkan sebelumnya ya. Kemudian kalau observasi tidak berstruktur ini kebalikannya ya, artinya kita tidak menyiapkan sesuatu. Nah, ini bisa digunakan ketika misalnya kita sedang observasi, ini bisa dilakukan misalnya kita masih bingung apa sih ya masalah yang ingin saya teliti apa. Jadi bisa digunakan di awal penelitian sebenarnya. Misalnya saya ingin melakukan penelitian objeknya di mall. Nah, tapi saya nggak tahu masalahnya apa gitu. Apa penelitian saya? Anda datang saja ke mall ya. Untuk yang suka belanja kan itu menyenangkan ya. Jadi buatlah riset yang menyenangkan. Jadi jangan jangan dibebani oleh sesuatu yang susah itu jangan selalu jadi beban, bisa juga dibuat menyenangkan, yaitu salah satunya itu. Cari riset di objek riset yang saya senangi. Saya senang belanja ya, berarti objek riset saya mall gitu. Nah, tinggal kita cari tahu gitu. Kita lakukan observasi. Kira-kira fenomena atau permasalahan apa yang layak kita angkat sesuai dengan bidang kompetensi kita. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian manfaat observasi ini bisa dibaca nanti ya teman-teman semua. Kemudian ini objek penelitian yang diobservasi bisa macam-macam ya. Bisa tempat, perilaku seseorang, aktivitas ya seseorang ya. Ya, jadi kalau di sini ada kegiatan belajar mengajar, upacara adat itu kan bisa bagian dari pengamatan ya. Objek, benda-benda yang mendukung observasi ya. Jadi yang diamati ini banyak hal ya. Perbuatan atau tindakan tertentu, kegiatan, kemudian yang selanjutnya waktu ya, urutan kegiatan pada saat melakukan tindakan tertentu, kemudian goals-nya apa, goal yang ingin dicapai, kemudian berkaitan dengan feeling, perasaan yang dirasakan atau diekspresikan oleh pelaku pada saat melakukan aktivitas. Jadi objek dari observasi ini antara lain bisa 9 item ini ya.
Jadi bukan hanya yang terlihat oleh mata, juga perasaan juga bisa jadi bagian dari sesuatu yang diobservasi. Ini tahapan observasi. Saya nanti dibaca. Nah, ini hal yang penting, bahwa ketika kita melakukan pengamatan itu bukan hanya dengan menggunakan indera penglihatan ya, tapi semua indera ya. Indera wijaya, indera guna. Enggak, maksudnya indera penciuman, penglihatan, pendengaran ya. Ya, jadi itu. Jadi semua kita gunakan. Jadi bukan hanya mata saja. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada, Pak. Izin, Pak. Ya. Silakan, siapa ini? Saya, Pak. Ya. Wendy ya? Muhammad Suhairi juga, Pak. Oh, Saya ada dulu, Pak. Biarin dia dulu, Pak. Oh iya. Oh iya. Silakan. Siapa? Mas Muhammad Ferry, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, Pak. Ya, selamat sore. Gini, Pak. Tadi kan dijelaskan beberapa teknik pengumpulan data, Pak ya. Ya. Dalam penelitian. Seandainya kita mau nyusun skripsi nih, Pak. Misalnya kita mau nyusun skripsi nih. Penelitian dalam skripsi. Dari semua teknik tadi itu yang paling efektif dan paling memudahkan kita dalam pengumpulan data itu yang mana, Pak? Teknik yang mana? Okay. Dari semua yang dijelaskan tadi itu yang lebih menggampangkan, yang lebih memudahkan kita untuk pengumpulan data itu yang mana? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Bicara tentang mana yang paling mudah dan paling gampang itu kembali disesuaikan dengan kita ingin mendapatkan data apa, ya. Kita ingin mendapatkan data apa ya? Seperti tadi kita misalnya ingin mengetahui bagaimana cara membuat roti gitu kan. Berarti kan berkaitan dengan perilaku ya, itu lebih pas ketika kita menggunakan observasi ya. Kalau nanya kan nanti bisa saja kita tanya ya, tapi setelah dia selesai bekerja kita tanya, Pak, bahannya apa saja? 1, 2, 3 dijelaskan. Kita akan tahu bedanya ketika kita membaca resep dengan melihat cara pembuatan gitu kan. Pasti akan lebih pas ketika kita melihat langsung cara pembuatannya. Ya, jadi itu. Jadi ketika bicara mana yang lebih mudah, menyesuaikan dengan informasi yang ingin kita dapatkan, Mas. Jadi tidak bisa kita saya pilih yang ini saja tanpa yang itu kadang juga tidak pas ya. Bahkan terkadang seringkali peneliti itu menggunakan tidak hanya 1, bahkan 2, minimal 2, seperti observasi ditambah wawancara untuk lebih menguatkan. Ya, karena bagaimana tidak ketika kita melakukan wawancara, indera penglihatan kita, pendengaran kita pun akan bermain ya. Jadi itu bagian dari observasi juga sebenarnya. Jadi mau nggak mau ya kita gunakan saja sekalian teknik observasi ketika kita melakukan wawancara. Itu ya Mas ya. Jadi kita sesuaikan. Berarti tergantung dengan topik siap. atau data berarti tergantung yang kita dapatkan. Okay, siap. Ya. Siap. Informasi yang kita dapatkan. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mas Wendy ya. Iya, Pak. Tapi sebenarnya sedikit sama sih, Pak, yang saya tanyakan. Oh, gitu. Ya, karena yang saya mau tanyakan tadi pengumpulan data sama berarti banyak bedanya. Yang mau saya tanya tadi tentang pengumpulan data primer sama sekunder. Yang saya tangkap di sana berarti kita lebih efektif dengan primer, Pak, karena secara langsung, gitu ya, Pak? Ya, karena ya memang ini untuk data primer ya, teknik pengumpulan data ini. Ketika menggunakan data sekunder itu ya ada sih namanya teknik dokumentasi, di buku lain pernah saya baca ya. Jadi teknik pengumpulan data itu ada satu lagi namanya dokumentasi. Itu mungkin untuk mendapatkan data sekunder, tapi berkaitan dengan yang saya sampaikan sekarang, teknik pengumpulan data wawancara, kuesioner, dan observasi itu untuk mendapatkan data primer, Mas. Ya, betul ya. Jadi ini untuk data primer semua ini.
Gitu. Oh, oke, Pak. Ya, ya pertanyaannya bagus ya. Oke, ada lagi yang lain silahkan. Saya Pak. Iya, siapa Tadi ini? Baik Regita Pak. Oke, silakan. Tadi kembali ke yang tadi masalah responden tadi itu Pak. Kan kita juga harus melihat jumlah orang yang kita respondennya gitu. Berpengaruh nggak jumlah responden itu sendiri Pak? Apa semakin banyak responden yang kita minta itu semakin bagus atau bagaimana Pak? Oke. Kalau pertanyaannya berkaitan dengan apakah semakin banyak responden akan semakin valid atau semakin bagus data yang kita dapatkan, bisa dikatakan iya, ya bisa dikatakan iya. Artinya kalau di jenis penelitian kuantitatif ya, makin banyak responden memang akan membuat generalisasi itu makin bagus, ya makin bagus ya. Jadi misalnya kayak gini, contoh gampangnya apa ya? Misalnya kita meneliti tentang pendapat mahasiswa tentang dosen A, misalnya ya, pendapat mahasiswa tentang dosen A. Artinya kan berarti kita harus mencari mahasiswa yang pernah diajar oleh dosen A, maksudnya yang pernah ikut mata kuliah dosen tersebut sebanyak mungkin kan? Karena dengan makin banyak berarti makin objektif. Gitu. Oh dosen A itu cara menjelaskannya bagus, tapi yang ngomong baru 1 orang. Nah itu masih belum. Gitu. Bahkan maksudnya hanya 5 orang juga masih belum. Karena minimal satu kelas kan ada 30 sampai 40 orang. Ya. Jadi kalau ingin mendapatkan data yang valid ya minimal 30 sampai 40 orang itu. Ya, jadi ketika hampir sebagian besar mengatakan oh dosen A itu cara mengajarnya bagus. Nah, berarti memang betul-betul bagus karena responden yang kita tanya itu sudah cukup banyak gitu. Itu ya berkaitan dengan banyak sedikitnya jumlah responden. Nah, sementara untuk penelitian kualitatif ya, tadi kuantitatif. Kualitatif itu tidak ada batasan jumlah responden ya, karena ketika saya menjelaskan dengan contoh ya, misalnya kayak gini, ketika kita ingin misalnya tadi kaitannya dengan mencari pelaku kita mencari penjahat ya, pelaku penodongan misalnya. Nah, bukan kita, orang lain ya, polisi. Tentunya si polisi itu kan akan mencari pertama saksi kunci yang mungkin dia dapatkan. Yang kedua nanti saksi kunci akan menunjukkan tanya aja ke si ini untuk lebih detail tanya. Jadi jumlah yang ditanya kalau sudah menemukan gambaran pelaku ya sudah cukup. Kalau cuma 5 orang yang ditanya sudah menemukan jawabannya ya sudah cukup. Artinya nanya ke orang ke-6, orang ke-7 akan membuat hal yang sia-sia. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau di kualitatif jumlah responden tidak bisa dikatakan makin banyak makin bagus. Ya. Jadi bisa dikatakan ini menyesuaikan jenis penelitiannya. Itu ya Mbak siapa tadi? Regita ya. Terima kasih Pak. Ya. Ada pertanyaan lain silakan. Saya senang sekali kalau ada pertanyaannya. Tia Hania ada? Hadir, Pak. Hadir, oke. Imade Swarda Mayasa Putra. Hadir, Pak. Hadir. Nimade Dwi Epriani. Hadir, Pak. Iwan Setiawan. Hadir, Pak. Lalu Wirajuni. Hadir, Pak, hadir. Isro, Muhammad Isro Mahendra. Isro ada? Raihan Nurbayani. Raihan ada? Sri Wulandari. Hadir, Pak. Siapa ini Raihan ya?
Raihan tuh, Pak. Oke. Sri Wulandari ada? Hadir, Pak. Oke. Anggun ada? Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Iya, iya. Ini Wayan Putri Darmayanti. Hadir, Pak. Oke, baik. Adam ada? Adam? Ya, hadir, Pak. Udayana aman? Alhamdulillah aman, Pak. Rame yang jelas ya. Ngabuburit. Iya. Khairuman Farizi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ini siapa ini? Herman Farizi, Pak, hadir. Ya, tadi kok ada suara perempuan. Nursinta hadir, Pak. Nursinta, ya Nursinta. Oke. Siapa lagi yang belum? Baik Uswatun Hasanah ada? Hadir. Ya, Hadir. Oke. Muarif Hadir, Pak. Muarif ada. Hadir, Pak. Ya. Asiraf Hadir, Pak. Asiraf. hadir. Oke. Yang tadi sudah nanya nggak perlu saya panggil ya. Tadi yang belum kelihatan Habil ada? Hadir, Pak. Hadir. Habil. Oh ya. Aditya? Hadir, Pak. Hadir. Aditya Hari hadir ya? Ya. Tadi nggak ada. Isro ada Isro? Isro Mahendra. Oke, nggak ada ya. Ya, sudah saya panggil semua ya. Gimana? Dia izin pulang. Izin pulang. Siapa? Ya, emang di mana? Izin pulang kan di rumah masing-masing ini. Dia balik ke Dompu, ke Bima. Oh iya, berarti kan nggak masuk gitu kan. Apa namanya? Siapa lagi ya? Sudah? Semuanya? Sudah. Nah ini di layar Anda kan ini hanya apa? Anda tahu semua siapa tokoh ini kan, di tokoh Joker ya. Jadi kira-kira nanti kalau Anda ketemu Joker mau cari informasi apa, nanti menggunakan teknik wawancara apa ya? Mungkin nggak mungkin dengan kuesioner gitu kan? Kuesionernya dibuat nanti apa namanya senjata mematikan sama dia. Nah ini hal yang penting ya. Kapan sih teknik pengumpulan data dari masing-masing ini digunakan? Ya? Misalnya kuesioner digunakan ketika jumlah respondennya besar. Yang pasti responden harus membaca dengan baik. Ya, nah, mungkin kan dikasih kuesioner dia nggak bisa baca, ya repot ujungnya datanya kacau. Kemudian dapat mengungkapkan hal-hal yang bersifat rahasia. Jadi terkadang dengan memberikan kuesioner informasi itu lebih privacy karena biasanya kuesioner itu tidak ada namanya. Ya. Jadi untuk orang-orang tertentu misalnya kuesioner tentang penilaian kinerja pimpinan. Nah, itu kan kalau diwawancara dia bingung nanti kalau ketahuan itu. Akhirnya dibuat kuesioner saja, tidak ada nama di sana, bisa dengan leluasa memberikan penilaian. Misalnya atau juga penilaian kinerja mengajar dosen, gitu kan. Mahasiswa yang dikasih, mahasiswa yang diberikan responden. Jadi respondennya nggak ada nama mahasiswa. Artinya kalian bisa memberikan masukan, kritikan bebas tanpa ada nama. Jadi kan kuesioner ada hal yang paling tepat ya untuk memberikan penilaian kinerja dosen mengajar misalnya. Ya, harusnya ini ya memang apa namanya. Tapi kalian juga kayaknya mengisi kuesioner di e-kampus ya. Jadi cuma memang sayangnya ada nama juga di sana. Ya mungkin nanti ada masukan ya buat jurusan. Kemudian untuk observasi berkaitan riset dengan tentang perilaku manusia, gejala alam, proses kerja. Ya. Jadi hal-hal seperti itu yang layak untuk dilakukan atau proses kerja ya betul. Itu yang dilakukan observasi. Nah terkadang observasi ini ditambah dengan wawancara teman-teman. Karena ketika kita melakukan observasi kan
kadang kita juga masih bingung, ada hal yang kita tanyakan ya. Contoh simpelnya tadi, itu pakai tepung apa ya? Karena kita kan mengamati aja gitu. Mengamatinya mungkin kan bisa saja mengamati kita lewat televisi juga bisa gitu kan. Ataupun mengamati tidak langsung dari jauh. Nah, kita kan pengen tahu, Pak, itu pakai terigu apa misalnya. Misalnya seperti itu, kalau cara pembuatan roti. Nah, ini observasi digunakan ketika jumlah responden kecil. Wawancara bila kita ingin mengetahui hal-hal yang sifatnya sangat spesifik, mendalam. Ya, kita ingin mengetahui pemahaman seseorang tentang sesuatu ya. Jadi kita tentang pendapat seseorang tentang fenomena yang terjadi, yaitu paling bagus wawancara ya. Kita bisa dapat dalam ya informasi. Misalnya, Pak, bagaimana sih tips Bapak bisa sukses menjadi pengusaha? Nah, itu harus dengan wawancara, karena kita bisa mendapatkan insight atau pencerahan yang sangat banyak. Ya, misalnya kita ingin melakukan penelitian tentang strategi menjadi pengusaha sukses. Nah, kan ini tidak berkaitan dengan jumlah responden ya, karena jumlah responden yang kita wawancarai misalnya 10 orang yang sukses itu pun sudah cukup ya. Nanti akan membuat pola bagaimana sih, nanti akan ada pola-pola kesamaan antara orang sukses yang satu dan orang sukses kedua. Nanti pasti ada kesamaan, ada garis lurus benang merah bahwa ketika kita mau sukses itu ada kesamaan apa yang harus dilakukan ya. Misalnya berkaitan dengan kerja cerdas atau kerja keras ya. Karena pada dasarnya semua orang sukses itu pasti ikhtiarnya lebih dari orang yang biasa. Orang biasa tidur misalnya 8 atau mungkin 6-7 jam, orang sukses terkadang 4 jam sudah cukup untuk tidur. Nah, usahanya berbeda. Wawancara juga dilakukan ketika jumlah responden sedikit. Nah, ketika kita ingin mendapatkan semuanya, data lebih akurat, lengkap, dan konsisten, kita gunakan triangulasi. Begitu ya, jadi berkaitan dengan kapan sih penggunaan teknik wawancara. Ini beberapa pertanyaan, ya harusnya kalian sudah bisa menjawab. Ya, pada saat kapan digunakan teknik pengumpulan wawancara, gitu. Bagaimana menghindari bias informasi pada saat mengumpulkan data? Apa perbedaan wawancara dan kuesioner? Apakah perbedaan observasi dengan teknik lainnya? Harusnya udah bisa jawab ya? Atau ada yang belum? Oke, kediaman Anda saya menyimpulkan Anda sudah memahami semuanya. Erani, ada Erani? Saya ulang coba yang tadi enggak ada. Erani? Sinyalnya jelek katanya. Enggak ada ya? Ya. Enggak ada ya Erani ya? Oke. Eka Fitriani? Hadir Pak. Hadir ya Eka ya? Oke. Ya Pak. Siapa lagi? Isro, Muhammad Isro Mahendra. Dia izin Pak pulang kampung tadi pagi. Iya. Lupa saya. Sorry. Pulang kampung. Ya. Pak, Iin Angriani hadir. Siapa? Iin Angriani hadir. Iin Afriani. Bentar, belum saya panggil ya? Iya. Oh iya, betul. Belum. Ada pertanyaan? Iin? Enggak ada, Pak. Coba kamu jawab pertanyaan nomor 2. Apa jawabannya, In? Atau kapan kita menggunakan observasi? Tahu nggak? Maaf, Pak. Jaringan saya tadi suara Bapak hilang-hilang, jadi nggak dengar. Oh, hilang-hilang. Ya, oke. Ya, alasan yang logis ya, jadi sudah saya nggak bisa apa-apa. Silakan nanti dipelajari kembali video yang
nanti akan dibuat oleh di-share sama Mas Alvin ya. Jadi jangan menyerah dengan keadaan teman-teman ya. Sinyal nggak ada, kuota nggak ada, masih banyak jalan mendapatkan materi kuliah ya. Jadi kuliah sudah bayar mahal, jadi tidak perlu jangan menyerah. Oke, saya pikir dari saya itu dulu. Sudah jam 5 lebih ya. Sudah untuk yang puasa akan persiapan buka puasa. Kita akan bertemu lagi di minggu depan ya, pertemuan terakhir, pertemuan ke-7. Mohon disiapkan, kita akan review materi atau juga ada kemungkinan kita akan melaksanakan kuis ya. Jadi mohon kehadirannya ya. Oke, semoga sehat-sehat selalu. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita bisa sampai selesai ya, sampai nanti Idul Fitri. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama.